Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Kali ini saya berada di Kelurahan Wukirsari. Entah kenapa saya dengan Wukirsari itu sudah seperti tempat lahir saya sendiri. Saya begitu nyaman, saya begitu care baik dengan pemerintah kelurahannya, warganya, dan semua alam yang mendukungnya. Oke, pagi ini saya sedang bersama dengan Mbak Diva. Beliau mahasiswa dari UNES Surabaya. Selamat pagi Mbak Diva. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong Bu pastinya. Alhamdulillah. Mbak Diva kan magang di Wukirsari ini sudah berapa bulan Mbak? Sudah mau jalan kayaknya 3 bulan kurang Bu. 3 bulan. Soalnya udah mau selesai ini. Kayak cepet banget ya. Iya. Padahal baru kemarin kita itu ketemu, banyak diskusi, banyak ngobrol. Segala macam ya Mbak ya. Betul. Mbak Diva, jenengan merasa gimana dengan Wukirsari? Apa yang merasa Wukirsari itu seperti apa menurut Mbak Diva gitu? Desa yang maju banget Bu, karena melihat kalau kita udah dengar soal desa itu kan mindsetnya itu kayak itu masih jauh dari teknologi, belum kenal soal teknologi, orang-orangnya IT-nya minimalis ya, masih orang-orang udik yang belum berpengalaman di menurut Mbak Diva sebelum mengenal Wukirsari ya, betul. Seperti itu. Ternyata pas masuk udah semuanya udah pakai aplikasi, udah masuk teknologi, udah pakai web, udah bener-bener masyarakatnya juga udah mulai nggak perlu datang lagi, tapi mereka udah ngerti gitu harus kayak gimana gitu. Dengan bantuan teknologi tentunya. Mbak Diva, menurut Mbak Diva, Kelurahan Wukirsari itu inklusi tidak menurut Mbak Diva loh? Dengan melihat selama ini kegiatan perempuannya, bangunan fisiknya sudah mendukung untuk orang-orang difabel, terus anak-anak. Setiap hari kan kita lihat anak-anak yang bermain di pendopo bisa menggunakan fasilitas wifi ya. Menurut Mbak Diva gimana? Bener-bener inklusif banget Bu, karena ngelihat kayak jalannya pun sudah bener-bener ada jalan yang buat inklusi, ada juga jalan yang buat bukan yang inklusi, dan itu benar-benar akan membantu mereka yang inklusi ya, karena memang kepedulian kita itu tidak hanya dari segi moral, material, tapi juga infrastrukturnya ya Mbak Diva. Betul. Mbak Diva, apa yang akan jenengan perbuat ke depan? Mungkin ke adik-adik mahasiswa jenengan, apa mungkin dari pihak Bu dosen, Pak dosen, rektor, layak tidak kalau Kelurahan Wukirsari ini dijadikan magang untuk adik-adik sekolah jenengan itu? Saya rasa akan sangat layak Bu, karena dari sini mahasiswa juga bisa belajar banyak gitu. Bukan cuma dari pengalaman kerja, tapi juga pengalaman hidup juga. Gimana sosialnya ke masyarakat, itu akan kena banget. Apalagi ketemu saya ya. ketemu saya akan banyak sekali yang kita gibahin ya. Tidak hanya tentang desa, tentang hidup, tentang semuanya. Mbak Diva, selama ini jenengan nyaman tidak dengan piantun-piantun, pamong-pamong yang ada di sini? Karena saya juga merasa di sini sudah seperti rumah saya sendiri. Rumah kedua saya ya Kelurahan Wukirsari ini gitu kan. Betul. Sama kayak yang tadi Bu Yatni bilang, di sini tuh udah kayak rumah kedua gitu kan. Jadi kayak punya keluarga baru di Jogja gitu. Jadi ya sangat nyaman, sangat cocok Bu buat tempat tinggal nanti teman-teman atau teman-teman mau magang, mau kerja di sini. Cocok. Oke. Selanjutnya Mbak, menurut jenengan ya, secara administrasi, pemerintah Kelurahan Wukirsari ini sudah baik belum gitu menurut jenengan dari segi kacamata anak muda kayak gitu? Karena ya yang tadi yang di awal kita ngobrol tadi kita bincangkan kan desa itu kan udik, kuno, belum ada IT dan sebagainya. Secara umum dokumen-dokumen yang ada di Wukirsari itu menurut jenengan gimana? Udah bener-bener ketata Bu, apalagi bareng sama Bu Tri ini jadi tahu juga dibantu sama Pak Uto tentunya, yang
dokumen tuh bukan cuma sekedar ditaruh, tapi Iya. mereka tuh juga nyimpen di scan gitu Bu. Iya, Jadinya betul. kalau orang butuh tinggal dikasih gitu, Iya. ada scan-scanannya Bu. Nah, Jadi bisa itu lihat di website-nya iya, karena dunia IT kita memang sekarang sudah maju itu betul, tidak lepas dengan Kalurahan Wukirsari yang transparan, betul. akuntabel, apapun kegiatan yang ada di Kalurahan Wukirsari selama ini oleh Mas Ukto sebagai tim IT di Kalurahan Wukirsari sudah luar biasa. Akuntabilitasnya ya melalui diflurkan melalui medsos, melalui website desa. Terima kasih banyak Mas Ukto. Mbak Diva sekarang mengerjakan apa? Hayo. Sekarang lagi buat soal inventaris ruangan Bu, inventaris bagian aset. Oh iya. Ada Selama ini barang-barang. dari awal kayaknya jenengan sibuk banget di asetnya. Terima kasih banyak selama ini jenengan sudah memberikan ini juga kontribusi kepada Kalurahan Wukirsari. Terus jenengan melihat ini juga tentang perempuan di Wukirsari, kegiatan-kegiatannya selama ini ada di Wukirsari, apakah sudah bagus, apa kurang apa, ibunya bagaimana, kan seperti nanti bisa untuk memberikan masukan-masukan biar Wukirsari ini lebih inklusi kepada perempuan. Udah bener-bener memberdayakan perempuan banget Bu. Jadi kayak tim PKK-nya itu bergerak terus aktif ya, terus. ada Iya. kegiatan terus Ada ya, kegiatan. ada saja yang dibincangkan ya. Betul, ada aja yang didiskusikan, ada aja yang harus diundang dan mereka meraktekin langsung. Jadi kayak bukan hanya sekedar undang, tapi ada prakteknya gitu, ada aksinya. Jadi itu benar-benar apa ya? Perempuan-perempuan jadi sekarang tuh perempuannya itu bukan sekedar cuma diem di rumah. Konco wingkeng ya kalau Iya, zaman dulu yang menyebut iya. ya. Tapi sekarang udah benar-benar bebas gitu. Iya, sudah aktif perempuan sebagai teman diskusi, teman bicara, teman memberikan masukan-masukan karena banyak hal yang ada permasalahan tuh sebagian besar itu ya perempuan Betul. yang paham betul apa yang menjadi permasalahan baik itu di rumah tangga maupun di masyarakat itu perempuan. Iya betul. Jadi bukan cuma kumpul tuh bukan buat gosip, tapi mereka tuh ada sesuatu gitu. Iya, betul. Ya stunting, terutama stunting Mbak, karena di Kalurahan Wukirsari memang masih tinggi seperti kemarin kami beberapa waktu lalu, 2 hari lalu kami rapat terkait evaluasi penanganan stunting yang ada di Kalurahan Wukirsari. Nih, tadi tentang perempuan ya Mbak. Coba sekarang tentang ini anak muda ke depan memandang desa itu seperti apa kayak gitu. Dengan jenengan sudah 2 bulan lebih ada di Kalurahan Wukirsari. Betul. Pastinya lebih apa ya? Kalau mandang tuh udah nggak bisa lagi, desa tuh udah bukan lagi dipandang rendah ya, rendah. Karena SDM-nya sudah mulai aware sama teknologi. Betul. Udah mulai menyadari peran perempuan itu sepenting itu, iya. dan fasilitasnya juga sudah cukup memadai ya, cukup memadai. Bahkan mungkin di kota itu masih kurang, tapi Iya. di desa tuh ternyata sudah dilengkapi sama itu tuh lebih komplit di desa ya. Apapun ada, masalahnya ada, potensinya lebih besar. Solusinya juga ada. Solusi juga ada, iya. Saya juga seperti itu Mbak, anak muda jangan menutup diri tentang desa karena desa itu seksi. Seperti saya bolak-balik matur, semakin kita tahu satu lekukan, satu masalah, satu potensi yang ada di desa, itu akan membuat kita itu penasaran, ada apa lagi setelah satu permasalahan selesai, ada lagi masalahnya yang akan kita selesaikan, advokasinya bagaimana, solusinya bagaimana, itu yang terjadi di desa, dan desa itu buat saya menarik Mbak Diva. Betul. Saya juga sangat tertarik sama desa. Jadi nanti setelah lulus, ketika nanti memang rezeki jenengan di desa, jangan pernah merasa rendah diri, jangan merasa bukan siapa-siapa, tapi justru dari di situ akan, kalau dari saya ya, membangun Indonesia itu tidak hanya dari kota, tidak hanya di instansi dan sebagainya, tapi justru dari desa itu akan memberikan lilin-lilin kecil seperti yang dibilang oleh Muhammad Hatta, itu luar biasa efeknya.
Betul, Bu. Mm-mm. Kalau nggak ada desa juga, kayaknya di kota juga akan tetap kurang, Bu. Iya, Karena pemasakannya tetap dari desa beberapa. iya betul. Makasih banyak ya Mbak Diva. Ya, Selamat pagi, sukses selalu. Semoga amin. nanti adik-adik kelasnya bisa nyusul ke Wukirsari juga, Amin, Bu. memberikan warna kepada Wukirsari. Terima Amin. kasih Mbak Diva. Selamat pagi.